Saat itu Syahrir mengambil sikap pasif. Dia menolak bergabung lantaran pemikirannya soal proklamasi kemerdekaan sudah tidak sejalan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Pada akhirnya teks proklamasi tersebut, karangan Sultan Syahrir langsung dibuang, teman-teman sekalian. Lantas, apa yang menyebabkan teks proklamasi versi Syahrir itu dibuang? Dan bagaimana sikap Sultan Syahrir dalam merumuskan teks proklamasi? Inilah Diecast hari pertama menguak isi naskah proklamasi versi Sultan Syahrir yang berujung dibuang. Sejak 15 Agustus 1945, Syahrir menginginkan kemerdekaan segera diproklamirkan. Dia pun telah menyusun teks proklamasi kemerdekaannya. Pada malam 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maida, teks karangan Syahrir pun sempat didiskusikan. Namun, pada akhirnya teks proklamasi itu batal dibacakan. Syahrir pun saat itu memutuskan untuk mengambil sikap pasif dan menolak bergabung dalam perumusan proklamasi. Pasalnya, Syahrir merasa pemikirannya soal proklamasi kemerdekaan sudah tak sejalan lagi dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Teks proklamasi dari Sultan Syahrir pun langsung dibuang. Seperti yang ditulis dalam Lambert Gibbles dalam bukunya Soekarno Biografi 1901-1950, teks ini, karangan Sultan Syahrir, langsung dibuang. Kita beranjak beberapa waktu sebelumnya. Sultan Syahrir yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia lebih dulu mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu. Syahrir menyampaikan informasi gembira ini kepada Soekarno dan Bung Hatta. Namun, keduanya masih belum percaya sepenuhnya. Bersama dengan Subaryo, Bung Karno dan Bung Hatta mengkonfirmasi kebenaran kabar Syahrir kepada Laksamana Maida. Jawaban Maida tidak jelas, dengan alasan pihaknya belum mendapatkan konfirmasi resmi. Maida meminta sabar menunggu. Petinggi Angkatan Laut Jepang itu juga menganjurkan Soekarno dan Hatta bekerja seperti biasa di PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno maupun Hatta tampak gelisah dan terguncang serta kecewa, kata Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution. Sementara di hari yang sama pada 15 Agustus 1945, Syahrir sudah tidak sabar. Dia kukuh proklamasi kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Dikutip dari Syahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia, Sultan Syahrir mengatakan, semua pesan telah disampaikan ke semua pos penting di Pulau Jawa bahwa proklamasi akan dikumandangkan setelah pukul 5 petang hari itu juga. Di Batavia atau Jakarta, demonstrasi akan dipusatkan di lapangan Gambir. Ribuan orang telah disiapkan. Stasiun radio dan kantor polisi militer akan direbut. Syahrir juga sudah menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan yang ia tulis sehari sebelumnya, yaitu 14 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan yang akan dibaca Soekarno itu telah disampaikan secara sembunyi-sembunyi kepada para aktivis pergerakan di kantor surat kabar Domei dan stasiun radio untuk diterbitkan dan disiarkan. Namun, persis sebelum pukul 6 petang, 15 Agustus 1945, datang kabar dari Soekarno yang intinya belum bisa mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Ya, Soekarno belum dapat mengumandangkan proklamasi dan menginginkan penundaan selama sehari. Syahrir seketika kecewa sekaligus marah kepada Soekarno. Lalu, bagaimana dengan teks proklamasi kemerdekaan yang sudah ditulisnya? Kepada peneliti asing George Cahin, pada 15 Februari 1949, Syahrir mengatakan seingatnya teks proklamasi kemerdekaan itu diketik dengan panjang 300 kata. Isi teks menggambarkan penderitaan rakyat di bawah pemerintahan Jepang dan sekaligus untuk menyatakan rakyat Indonesia menolak menjadi barang inventaris yang diserahkan dari tangan pemerintahan kolonial ke-1 ke tangan pemerintahan kolonial yang lainnya. Teks dirancang tidak untuk mengisolasikan unsur-unsur pro-Jepang, tapi untuk membangkitkan rakyat. Teks itu menurut Syahrir adalah anti-Jepang, bukan anti-Belanda, tulis Rudolf
merazek dalam syahrir politik dan pengasingan di Indonesia. Dalam perjalanannya, teks proklamasi kemerdekaan karangan Syahrir lantas tidak jelas nasibnya. Sultan Syahrir sendiri tidak menyimpan salinannya, begitu pula dengan Des Alwi, anak angkat Syahrir asal Banda Neira, juga mengaku tidak ingat lagi isi dari teks proklamasi tersebut. Dr. Sudarsono, pemimpin pendidikan dari Cirebon, mengaku pernah melihat teks proklamasi karangan Syahrir tersebut, namun ia tak mampu mengingat seluruh isinya. Yang bisa diingat hanyalah teks proklamasi itu membuat kata-kata aneh dan manis seperti masyarakat demokratis. Sementara itu, dikutip dari Soekarno Biografi 1901 sampai 1950, Lambert Gibbels menulis teks proklamasi kemerdekaan karangan Sultan Syahrir sempat didiskusikan di Rumah Laksamana Maida pada malam 16 Agustus 45. Namun teks itu langsung dibuang karena dinilai terlalu radikal bagi mereka yang mengedepankan kehati-hatian. Lambert Gibbels menuliskan teks ini sifatnya terlampau anti-Jepang, bagi para pemuda kurang anti-Belanda. Akhirnya sejarah pun kemudian mencatat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusun di Rumah Laksamana Maida sebagian besar didiktikan oleh Bung Hatta, dicatat oleh Soekarno, dan disepakati secara bersama. Teks proklamasi kemerdekaan yang lalu diketik Sayuti Malik dengan tergesa-gesa itu pada 17 Agustus 45 akhirnya dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi, penyebab teks proklamasi versi Syahrir tidak dikumandangkan dan dibuang karena isi teks tersebut dianggap terlalu anti-Jepang dan kurang anti-Belanda menurut para pemuda saat itu. Dan sikap Syahrir saat itu bersifat pasif karena merasa pikirannya terkait dengan naskah proklamasi telah ditolak. Demikianlah Daycast hari pertama kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua dan let's talk about everything, keep calm and stay high, see you.